Perkenalkan, nama saya Niel Dwi Septian dengan NIM 1801530023, mata kuliah kriptografi dari kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan dari soal UTS kriptografi beserta jawabannya. Dan di sini saya akan menjelaskan jawaban dari nomor 1. Contoh kriptografi klasik. 1. Caesar Cipher. Metode penyandian ini dinamakan Caesar Cipher setelah digunakan Julius Caesar untuk berkomunikasi dengan para panglimanya. Dalam kriptografi, Caesar Cipher dikenal dengan beberapa nama seperti Chip Cipher, Caesar kode atau Caesar chip. Caesar Cipher merupakan teknik enkripsi yang paling sederhana dan banyak digunakan. Cipher ini berjenis cipher substitusi, di mana setiap huruf pada plaintext-nya digantikan dengan huruf lain yang tetap pada posisi alfabet. Misalnya, diketahui bahwa pergeseran sama dengan 3, maka huruf A akan digantikan oleh huruf D, huruf B menjadi huruf E, dan seterusnya. Ciri-cirinya. Yang pertama, 1. Kata kunci yang digunakan tidak terlalu singkat atau pendek. 2. Sulit mendapatkan kata kunci. Dan yang ketiga, tidak memiliki karakter yang sama. Dan selanjutnya, contoh kriptografi modern. MD5. Dalam kriptografi, MD5 atau Mixed-Digit Algoritma 5 ialah fungsi hash kriptografi yang digunakan secara luas dengan hash value 128 bit pada standar internet RFC 1321. MD5 telah dimanfaatkan secara bermacam-macam pada aplikasi keamanan, dan MD5 juga umumnya digunakan untuk melakukan pengujian integritas sebuah berkas. Perbandingan Caesar Cipher dan MD5. Dilihat dari algoritma ataupun cara kerjanya, dapat dikatakan bahwa kriptografi modern dan klasik sangat berbeda jauh. Dalam kriptografi klasik, prosesnya sangat sederhana dan bisa diobjekkan dengan mudah dengan hitungan manual, sedangkan pada kriptografi modern, hasil dari enkripsinya sangat rumit dan susah dihitung secara manual dan harus menggunakan sebuah alat untuk melakukan deskripsinya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 2. Di sini nama depan saya Haniel, jadi saya memakai kunci nama Haniel, dan plaintext-nya adalah kuliah daring akibat wabah COVID. Dan itu adalah tabel contoh isi jawabannya, yaitu plaintext pair. Hasilnya ada KULIAHDARINGAKIBATWABAHCOV dan ID. Cipher text-nya yaitu PRHDHEIBTAMHAWDAIRWBAWNLYG dan IY. Dan di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 3, yaitu yang pertama Secure Network Protocol, sebuah protokol yang melakukan pengamanan fungsi yang terkait dan berlalu kriptografi, metode yang menggambarkan bagaimana algoritma harus digunakan. Fungsinya untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Confidentiality, aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi. Fungsinya menjaga kerahasiaan data atau informasi. Cara kerjanya yaitu mempersulit membaca data tersebut, baik pihak yang tidak berhak akses terhadap informasi juga harus dilakukan dengan melalui mekanisme otorisasi yang ketat. Tingkat keamanannya dari mekanisme
otorisasi bergantung kepada tingkat kerahasiaan data yang diinginkan. Yang ketiga yaitu data integrity, bentuk pencegahan terhadap kemungkinan amandemen atau penghapusan informasi oleh mereka yang tidak berhak. Fungsinya yaitu mencegah penghapusan informasi. Cara kerjanya menggunakan MISEC Authentication Code Hash Function Digital Signature. Selanjutnya, authentication, suatu proses untuk melakukan validasi terhadap user credentials yang ditunjukkan untuk menentukan apakah seorang user diperkenalkan untuk mengakses jaringan, yaitu fungsinya melakukan validasi yang apakah user boleh mengakses jaringan. Yang kedua, non-repudiation, aspek yang menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Fungsinya untuk menjaga agar tidak dapat menyangkal setelah melakukan sesuatu. Yang ketiga, encryption, suatu metode yang digunakan untuk mengkodekan data sedemikian rupa sehingga keamanan informasinya terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa dideskripsi dahulu. Fungsinya menjaga data tetap aman meskipun di tangan orang lain. Selanjutnya, symmetric key cryptography, sebuah jenis skema ekspresi yang menggunakan kunci-kunci yang sama mengenkripsi dan dekripsi pesan. Fungsinya mengambil segala panjang pesan sebagai input dan panjang keluaran hash yang pendek dan tetap yang dapat digunakan sebagai contoh tanda tangan digital. Cara kerjanya, pertama, Alice meminta Bob untuk mengirim gembok yang terbuka melalui surat biasa sehingga ia tidak membagikan kuncinya. Ketika Alice menerimanya, ia menggunakannya untuk mengunci sebuah kotak yang berisi pesan dan mengirimkannya kotak dengan gembok terkunci tadi ke Bob. Bob kemudian membuka kotak dengan kunci yang ia pegang karena itu gembok miliknya untuk membaca pesan Alice. Untuk membalasnya, Bob harus meminta Alice untuk melakukan hal yang sama. Selanjutnya, symmetric key cryptography stream zipper, sandi kunci simetris di mana digit teks biasa digabungkan dengan arus digit sandi pseudorandom. Fungsinya menggabungkan digit teks secara random. Lalu selanjutnya symmetric key cryptography block zipper, algoritma deterministik yang beroperasi pada kelompok bit dengan panjang yang tetap. Fungsinya mengoperasikan bit dengan panjang yang tetap. Dan ini jawaban selanjutnya dari nomor 4 sebagai berikut. Di sini saya sudah menjelaskan soal UTS kriptografi beserta jawabannya. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.